Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran IPA kelas 7 TS Negeri 5 Pasuruan. Mari kita berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Yang ketiga, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Kita mulai. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya terbentuk suatu pola. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Yang ketiga, piramida makanan. Dan keempat, dalam bentuk simbiosis. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skemata dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Beberapa rantai makanan saling berkaitan membentuk jaring-jaring makanan. Rumput tidak hanya dimakan belalang saja, tetapi bisa dimakan burung, dimakan tikus, dan kelinci. Kita lanjutkan piramida makanan. Suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa, dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Kita lanjutkan dengan macam-macam simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, kupu-kupu dan bunga. Keuntungan kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, dan bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian. Contoh, anggrek dengan pohon mangga. Anggrek mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contohnya, tali putri dengan tanaman inangnya. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya terbagi menjadi 2, organisme autotrof dengan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Dengan kata lain, dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti cahaya matahari dan kimia. Contohnya adalah tumbuhan. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang membentuk senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhan. Dengan kata lain, tidak mampu membuat makanan sendiri. Organisme heterotrof terbagi menjadi 3, yaitu herbivora,
karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kuda, jerapah, dan kelinci. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, elang, ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga, omnivora, hewan pemakan segala. Contohnya beruang, ayam, musang, tikus, dan lain sebagainya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan rajin belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.